Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktalia Dwi Sinta, mahasiswi PPG Calon Guru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ruli Ardiansyah, SPD, MPD. Pada saat praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Putrajaya 4 380 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah strategi dalam proses pembelajaran di mana guru memberikan dukungan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami atau menyelesaikan tugas yang berada di luar kemampuan mereka pada awalnya. Dukungan ini diberikan secara bertahap dan akan berkurang seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kepercayaan diri dari peserta didik dalam melakukan tersebut secara mandiri. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, maka akan mendapatkan bimbingan lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari ZPD. ZPD atau Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky. ZPD menggambarkan jarak antara kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas secara mandiri atau zona perkembangan aktual dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan dari orang lain yang lebih ahli seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa. Penerapan scaffolding di kelas 4 SDN Putrajaya 4 380 Surabaya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi aturan di lingkungan sekitar dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Scaffolding ini diberikan saat siswa berdiskusi, di mana guru berkeliling setiap kelompok untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Dalam hal ini, saya memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut hingga siswa secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas penerapan scaffolding yang saya lakukan, yang pertama adalah menyediakan media konkret dan audiovisual untuk pemaparan materi. Dalam hal ini, penggunaan media konkret yang menyenangkan dan visual yang menarik, peserta didik termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga dapat membantu peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan. Yang kedua adalah membentuk kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda atau heterogen. Dalam kelompok heterogen, peserta didik dapat belajar dari teman sebaya yang berada lebih tinggi tingkat pemahamannya, sehingga mereka bisa berkembang dalam ZPD masing-masing. Yang ketiga adalah pemberian tugas dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat adalah membimbing peserta didik. Dengan melakukan metode scaffolding, peserta didik yang belum mencapai zone of proximal development akan mendapatkan bimbingan lebih dari saya sebagai guru maupun teman sebaya. Yang terakhir yang saya lakukan adalah dengan mengevaluasi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Hasil penerapan scaffolding yang saya lakukan adalah yang pertama, motivasi murid meningkat. Keberhasilan dalam mencapai tugas yang awalnya terasa sulit dengan bantuan yang saya lakukan dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik terhadap kemampuan belajarnya. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman konsep. Dengan bimbingan atau scaffolding dari saya sebagai pendidik atau teman sebaya yang lebih mahir, maka peserta didik dapat memahami konsep yang sebelumnya sulit dicapai mandiri.
Yang ketiga adalah peningkatan belajar mandiri. Saat peserta didik mulai menguasai keterampilan atau pengetahuan yang dibimbing dalam ZPD, mereka menjadi lebih percaya diri untuk melakukannya secara mandiri. Yang keempat adalah peningkatan interaksi sosial. Penerapan ZPD sering melibatkan kerja kelompok atau diskusi, sehingga peserta didik belajar berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sebaya atau guru. Yang kelima adalah pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik cenderung memahami materi secara lebih mendalam karena proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang saya terapkan. Semoga melalui pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.